Jadi anak-anakku sekalian, kita selaku penuntut ilmu, kita harus memanfaatkan waktu kita dengan baik. Kita harus memanage waktu kita dengan baik. Mungkin pekerjaan 1 hari 2 hari bisa terselesaikan, tapi karena terlalu banyak melalaikan waktu, terlalu banyak membuang-buang waktu, akhirnya pekerjaan itu 3 bulan yang akan datang baru bisa terselesaikan. Akhirnya orang-orang yang seperti ini untuk meraih sebuah prestasi atau kemajuan di dalam kehidupannya itu semakin jauh. Di dalam kehidupan kita di dunia ini atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagi pegawai misalnya dia melaksanakan aktivitasnya di kantor, bagi pedagang dia melaksanakan aktivitasnya di pasar atau di tempat lain, bagi petani dia melaksanakan aktivitasnya di sawah dan di ladang, bagi penuntut ilmu atau pelajar dia melaksanakan aktivitasnya di sekolah atau di kampus atau di tempat-tempat lainnya. Olehnya itu, bahwa di dalam kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, Rasulullah SAW sangat menuntut kita untuk meraih sebuah prestasi atau kemajuan di dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian dikatakan lagi Rasulullah SAW, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka haruslah dengan ilmu. Kita menghadapi berbagai macam cobaan, tapi karena kita mampu menghadapi, kita mampu bertahan, akhirnya alhamdulillah anak-anakku sekalian mampu menyelesaikan hafalannya 30 juz dengan bagus. Bahwa untuk menjadi bintang harus tahan banting, itu harus dijadikan rujukan. Jadi anak-anakku sekalian, para hafiz dan hafiz yang kami muliakan, terkhusus kepada orang tua santri yang akan berangkat, marilah kita mengikhlaskan kepergian atau keberangkatan anak kita, karena dengan keberangkatannya ini dia mungkin lama baru kembali. Ya, mudah-mudahan kembali nanti 7 tahun yang akan datang atau 9 tahun yang akan datang baru bisa kembali. Jadi S1, S2, S3. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Infiru khifafan wa thiqala," dan berangkat datang walaupun kamu dalam keadaan merasa ringan atau merasa berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjuanglah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu adalah lebih baik jika kamu mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kita di dalam Al-Qur'an. Jadi dengan keberangkatan anak kita ini, marilah kita doakan, mudah-mudahan dia bisa sukses, dia bisa kembali ke daerahnya, menjadi manusia yang bermanfaat di depan masyarakat, atau menjadi manusia yang bisa bermanfaat di depan umat. Kemudian anak-anak sekalian, perlu juga kami sampaikan, keadaan kita pada hari ini 5 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan harus ada perubahan. Jangan keadaan kita pada hari ini seperti tadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, keadaan pada hari ini sama dengan hari kemarin, nanti kita termasuk yang tertipu. Jadi jangan keadaan kita pada hari ini 5 tahun, 7 tahun ke depan tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan atau tidak ada kemajuan. Jadi insya Allah dengan keberangkatan anak kita ini, mudah-mudahan bisa kembali menjadi manusia-manusia yang bermanfaat di depan umat. Kemudian masih ada yang perlu saya sampaikan. Selama kita di sini, kami selaku orang tua atau guru dengan ibu, ya, kami sering melakukan tindakan, ya, tindakan ketegasan, bahkan kekerasan
Tapi itu tidak adalah semata-mata karena kebaikan kita semua. Jadi saya minta kepada anakku sekalian, sekiranya apa yang kami lakukan ini dengan ibu, karena kami juga manusia biasa, tidak berkenaan di hati anak-anakku sekalian, kami mohon dimaafkan. Tapi insya Allah ketegasan dan kekerasan yang kami lakukan mungkin kalian sudah merasakan, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa menjadi pedoman di masa depan yang akan datang. Dimanapun kita berada, anak-anakku sekalian, dimanapun kita berada, kita harus menjunjung tinggi yang namanya akhlakul karimah. Inna ma bu'ithu liutamima maqarimal akhlaq. Jadi sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, sepintar apapun kita, tanpa dibarengi dengan akhlak, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjunjung tinggi akhlak. Akhlakul karimah yang paling kita jorkan. Kemudian dimanapun kita belajar, kepada guru siapapun kita belajar, maka muliakan guru kita, hormatilah guru kita, hormati orang tua, hormatilah guru kita, muliakan orang tua, muliakan guru kita. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk atau membukakan pintu hidayah. Bahkan Allah akan memberikan barakah. Jadi anak sekalian para penuntut ilmu, apa yang kami sampaikan tadi itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal langkah kita untuk melanjutkan studi, sebab memang kehidupan adalah sebuah pergerakan. Tidak ada kehidupan yang stagnan dan tinggal di tempat. Luar biasa. Pelan-pelan dulu Haji, tungguin di belakang, pelan-pelan dulu. Oke. Subhanallah. Dari Al-Husaifiyah Pak Haji? Subhanallah. Mengantar rombongan Yang ke Al-Azhar, Mesir. Mesir. Subhanallah. Masya Allah. Pelan-pelan Haji supaya Anda di rombongan Al-Husaifiyah. Rombongan Pak Ustaz. Woi deh, slow supaya dari belakang juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pesan dari saya untuk teman-teman sekalian. Tetaplah berjuang, tetaplah belajar, tetaplah berusaha. Karena mimpi itu tidak didapat, tidak bisa kita gapai dengan hanya bersantai-santai dan berleha-leha. Dan karena pelaut yang handal tidak tercipta dari laut yang tenang. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini perasaannya akan melanjutkan studi di Mesir? Campur aduk Ustaz. Antara studi Selamat ya. insyaallah. Bicara untuk adik-adik yang masih tinggal di Pondok Al-Huzaifiyah, tetap semangat, jangan tinggalkan Al-Quran, berusaha harga mati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan berangkat ke Kairo. Minta doanya semua untuk adik-adik sekalian. Pesan untuk kalian yang pernah menyerah sampai titik darah penghabisan. Karena akan datang siang setelah malam dan akan datang pelangi setelah hujan. Begitu juga akan datang kebahagiaan setelah perjuangan. Berjuang terus dan semangat, pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MNC Unifat dari Bandara Sangi dan Bandara Kolaka. Saat ini kita akan mengantar kakak Tasya akan berangkat ke Kairo, Mesir. Gimana pesannya untuk adik-adik? Untuk adik-adikku semua, tetap semangat, tetap berjuang, tetap belajar. Jangan lupakan Al-Quran karena Al-Quran adalah jalan kita. Ingat itu pesannya dari kakak Tasya ya. Ini jangan tinggalkan Al-Quran. Al-Quran adalah jalan kita bersama. Oke, terima kasih kakak Tasya. Oke, baik, alhamdulillah. Akhirnya perjalanan dari generasi Quran yang baru saja beberapa saat yang lalu mereka meninggalkan Bandara Sanya di Bandera di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Mereka telah sampai di Bandara Internasional Makassar, dan setelah transit di Makassar, mereka harus kembali melanjutkan penerbangan dari Makassar menuju Jakarta. Di Jakarta transit sejenak, kemudian jam 12 malam mereka harus kembali melanjutkan penerbangan yang begitu panjang. Penerbangan dari Jakarta menuju Timur Tengah, menuju Bandara Abu Dhabi di Dubai. Bandara Abu Dhabi Dubai adalah bandara tersibuk seluruh dunia. Tentu kita berat melepaskan mereka. Negeri yang mereka tuju saat ini adalah negeri para nabi, Kairo, Mesir. Dan satu kesyukuran sebab teman-teman mereka telah menunggu di Kairo, Mesir. Sebab sebelumnya telah ada beberapa senior mereka yang telah berada di Mesir, tepatnya sang profesor dan kasmarani dari Al-Huzaifiyah Kolaka. Mereka adalah ahlul mahabbah. Mereka sangat cinta kepada Rasulullah SAW dan keturunannya. Di sini ada keturunan Sayyidina Rasulullah, cucunya Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin siapa? Bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ibnu binti Rasulullah SAW. Mereka tuh ahlul mahabbah. Nah, makanya ketika di awal dulu kenapa kita katakan demikian? Karena wajar teman-teman baru datang, mungkin bahasanya berbeda. Alhamdulillah, perjalanan generasi Quran benar-benar telah sampai di negeri para nabi di Kairo, Mesir. Kita bersyukur sebab ada sang profesor Mi'raj telah menunggu di sana dan memastikan adik-adiknya datang dengan selamat dan tidak menemui kendala apapun. Selanjutnya rombongan dari santri Al-Huzaifiyah akan melanjutkan perjalanan menuju kampus atau asrama mahasiswa yang di sanalah mereka nanti akan
akan berdomisili untuk beberapa waktu, bahkan beberapa tahun ke depan dalam menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar Mesir. Oke, doa terbaik dari kami semua mengiringi perjuangan kalian. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan lahir dan batin dalam menempuh perjalanan sebagai musafir, sebagai pejuang dan penuntut ilmu. Mana-mana. Keluar, hitam juga. Mana? Hitam kecil. Ini semuanya barang tak? Iya, ada. Ada nih, pastikan coba barangnya tak ada semua ya. Oh, dingin. Ada nih. Ada barang tahu ada nih di sini. Panas. Wah, dingin, Bang. Keluar ini sweater ini. Tapi Dingin. Sweater. Nah, di guys itu. Oh, Nah, kepala aku dingin, Bang. hari ini berapa satu minggu nih. Bang, ente naik aja bang. Ayo, siapa aja? Ini kawasan ini semua mahasiswa dari Lifta di sebelah sini, sebelah kiri. Dari Lifta. Dari yang mengeluarkan fatwa ya seperti itu. Ifta min kalimat fatwa. Ada fatwa kayak gitu. Nah ini terminalnya. Biasanya kita kalau mau kemana-mana ambil mobil di sini. Nah sana ada mahasiswa yang duduk tunggu mobil di sini. Nanti insya Allah dikasih tahu sama kakak kelasnya kalau mau kemana. Nah ini kayak begini, jangan foto. Di sini kayak ada polisi-polisi. Jangan teman-teman nanti akan tinggal namanya daerah Darrasa. Daerah Darrasa di sana kayak Indonesia kedua di sana teman-teman, wahidin orang Indonesia banyak. Nah di sana teman-teman nanti mungkin hampir setiap 30 meter, 50 meter, 100 meter itu ada masjid.